pertama saya Iya. daftar itu bukan bukan di China sih, karena waktu itu kayak mikirnya, aduh, kayak syaratnya kok lumayan nih. Jadi cari beasiswa yang syaratnya gampang dulu, biar kayak apa ya, warming up lah, pemanasannya itu yang syarat-syaratnya gampang dulu. Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Sareng Untidar, santai bareng Untidar. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya Nikmatur Rohmah dan akan ditemani oleh salah satu mahasiswa alumni Universitas Tidar yang lolos beasiswa di Cina. Nah, menarik kan? Oke, baik kita langsung perkenalan saja ya. Oke, Mas Febri, silahkan perkenalan diri Iya. dulu kepada Sobat Untidar. Oke, terima kasih waktunya Mbak Nikmatur. Nama saya Febri Kurniawan. Saya alumni Teknik Sipil Untidar angkatan 2015 dan saat ini sedang lanjut S2 di Central State University di China dengan beasiswa CGS, China Government Scholarship. Seperti itu, Mbak. Tahun kedua saat ini. Tahun kedua. Oh ya, berarti Ya, semester benar. berapa ya ini, Mas? Ini udah mau akhir semester 3. Ini udah mau winter vacation, jadi udah mau selesai semester 3, udah mau masuk semester 4 untuk bulan depan. Seperti itu. Oh ya, baik-baik. Wah, sangat menarik kan? Nah, oke, ngomong-ngomong nih, Mas Febri. Ya, Dulu Mas Febri itu tahu beasiswa apa itu namanya? China CSG ya? Government Scholarship, ya, CGS lah, Nah, itu CGS biar oh gampang, CGS, CGS. CGS. Oh ya, Iya benar, CGS. baik. Oke. Ngomong-ngomong beasiswa CGS itu apa sih? Bisa sharing ke Sobat Untidar? Oke, secara apa ya? Singkatnya lah, CGS itu China Government Scholarship itu diselenggarakan oleh CSC, China Scholarship Council. Apa ya? Kayak mungkin di Indonesia seperti LPDP lah, pengelola dana pendidikannya, tapi versi China khusus untuk mahasiswa internasional yang ingin kuliah di kampus-kampus China. Jadi ada sekitar 274 kampus yang didanai oleh CGS ini. Jadi semua mahasiswa asing, semua orang asing bisa daftar untuk mendaftar di CGS di China ini. Dan ada beberapa tipe, ada yang tipe A, tipe B, sama tipe C gitu. Tipe A itu untuk yang kedutaan. Jadi kita apply beasiswa ke kedutaan besar China di negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia di Jakarta. Terus ada tipe B itu yang kita daftar ke kampusnya dan nanti kampus akan merekomendasikan diri kita ke pihak pemberi beasiswa, dan tipe C itu untuk pihak-pihak tertentu. Jadi kayak ada lembaga-lembaga tertentu yang kerjasama dengan pemerintah Cina seperti itu. Oh iya ya. Mhm. Baik, berarti ini eh, pas tahunnya Mas Febri nih, itu Mhm. dari Untidar ada siapa aja atau ada cuma Mas Febri doang nih? Kalau setauku, aku yang pertama untuk dapat beasiswa CGS di China ini. Setauku. Mungkin ada yang lain tapi tidak Oh terpublish, tapi ya iya, iya. setauku untuk ini saya. Keren, keren sekali nih Wah, Sobat Untidar. enggak. Baru pertama kali ini loh ya, mahasiswa Untidar yang dapat beasiswa ke Hmm. Cina. Nah, recommended banget nih buat kalian Sobat Untidar yang mendekati kelulusan ya. Kebetulan kan ini ada wisuda di bulan Maret. Nah, ini recommended bagi kalian nih. Siapa nih yang mau apa ikutan Mas Febri, ya kan? Oke, Boleh, boleh, kalau boleh. kalau dulu Mas Febri dapat informasi beasiswa ini dari mana sih gitu? Bisa di-sharing? Oke, jadi sebenarnya dulu pernah jadi scholarship hunter untuk beberapa waktu gitu. Soal scholarship Wah, hunter, padahal juga yang carinya yang gampang-gampang doang sih. Biar agak keren aja, keren berarti keren scholarship keren. hunter gitu kan. Jadi dulu tuh saya ini
ambil kelas bahasa di kampung Inggris di Pare, Kediri kan. Jadi waktu Ya. itu sambil nunggu wisuda, udah seminar, udah apa seminar akhir apa pendadaran, tapi belum wisuda gitu. Jadi kayak ngapain nih gabut kan, terus saya pergi ke Gabut, ya, kampung ya. Inggris. Wah, pergi ke kampung Inggris untuk ini belajar bahasa Inggris karena waktu itu bahasa Inggrisnya nol, jadi nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Terus coba untuk belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris itu di sana ada 4 bulan dari bener-bener nol yang apa itu noun, apa itu ya, pokoknya bener-bener nol lah. Dan ternyata dapat lingkungan yang bagus. Jadi teman-teman di sana itu emang kayak Oh, belajar bahasa Inggrisnya mau untuk mempersiapkan diri untuk apply beasiswa ke luar negeri. Jadi emang dapat lingkungan yang mendukung untuk sayanya mempersiapkan diri untuk apply beasiswa untuk studi lanjutnya ke luar negeri, nggak hanya ke luar negeri tapi kayak ya kebanyakan untuk ke luar negeri. Jadi kita selalu dapat info-info bareng-bareng, terus lingkungan kita itu mendukung. Jadi saat itu kita selalu share informasi kayak dari teman-teman, ada beasiswa dari negara ini nih, mau apply nggak, dari beasiswa ini ada pembukaan nih, apply nggak. Terus kebetulan juga ada teman SMA yang dia juga sekolah hunter tuh, dan dia udah terima dulu di oh, sini di China dulu, tapi dia tipe A yang dia daftar di kedutaan besar China di Indonesia, dia udah diterima. oh, ya, ya. Terus akhirnya saya juga banyak berguru sama dia, tapi biasa yang pertama saya Iya. daftar itu bukan bukan di China sih, karena waktu itu kayak mikirnya aduh kayak syaratnya kok lumayan nih, jadi cari beasiswa yang syaratnya gampang dulu biar kayak apa ya, warming up lah, pemanasannya itu yang syarat-syaratnya gampang dulu, terus coba-coba Iya, beberapa iya. kok ketagihan kok enak ya lanjutlah, dan ternyata berjodohnya di China seperti itu. Oh, iya, iya. Berarti awalnya itu eh apa itu ikut apa pelatihan bahasa Inggris di Pare gitu. Iya Nah, terus benar, dapat ambil kelas bahasa di. informasi informasi itu dari Mhm. temen. Iya, Iya oke. dari teman, dan juga sering cari-cari di internet kayak besok kalau negara ini biasanya apa sih, kalau misalnya ke sini apa sih gitu, kayak karena dulu tuh kayak untuk mendapatkan beasiswa itu sesuatu yang apa sih, kayak apakah aku bisa, kayak kayak sesuatu yang sangat Iya, tidak iya. mungkin gitu. Ternyata pas Iya. dicoba kok ya asik juga gitu. Asik ya, ya. Ternyata asik nih Sobat Untidar kalau dapet kalau cari-cari beasiswa ternyata asik katanya. Ya udah. Iya. Ngomong-ngomong tadi apa syarat masuk syarat untuk jadi apa itu keterima ke syarat mendaftar ya, syarat Oh iya, mendaftar syarat mendaftar beasiswa ya. CC itu apa? Iya, itu emang Oke. apa aja sih, Mas? Jadi karena di China itu ada yang 3 tipe tadi kan, kedutaan, kampus, dan yang tipe C. Dan karena saya dapat yang tipe B, saya daftar kampus dulu. Dan syarat Ya. untuk daftar kampus di kampus saya dan beasiswa itu mirip-mirip. Jadi yang pasti syarat bahasa bisa pakai IELTS, itu tergantung kampus. IELTS skornya kalau di kampus saya itu bisa IELTS 6. Jadi kayak lumayan kan, kalau biasanya kan minimal 6,5 ya. Di kampus saya 6, jadi kayak lumayan dah. Iya. Udah lebih lebih unggul. Iya, lumayan. Terus kayak ada isai atau rencana penelitian, itu sebenarnya nggak wajib, tapi kalau Iya. rencana penelitian itu biasanya untuk S3, tapi untuk S2 biasanya isai tentang diri kita, kayak jelasin kita itu dulu udah ngapain aja, rencananya mau seperti apa gitu. Terus Oh, ada iya, iya. syarat-syarat kayak iya benar. Terus kayak ada syarat-syarat kayak ya biasa, identitas paspor, ngisi-ngisi data dan sebagainya, sertifikat-sertifikat yang ya sebenarnya nggak terlalu berguna. Dan terus ada juga kalau di China itu ada syarat yang menurut saya lumayan ribet, itu adalah medical check up. Jadi kita harus melakukan medical check up sesuai dengan form yang udah ditentukan. Jadi di Indonesia Oh, tidak semua rumah sakit itu lengkap itu kan. Jadi kayak harus cek nyari rumah sakit yang bisa untuk melakukan cek ini itu mana aja gitu. Tapi alhamdulillah di oh Magelang gitu. ada RST kan kan yang bisa biasanya untuk cek kalau mau masuk tentara. Jadi
saya ke sana dan ternyata Iya. lengkap dan dibantu. Jadi kayak ya Oh lumayan iya, mudah gitu. alhamdulillah. Iya, jadi Iya. bisa lah. Kalau di Jogja juga ada beberapa rumah sakit, tapi apa ya, lupa saya. Tapi ya untungnya itu terus apply apply, terus ada wawancara itu juga ini tergantung kampus. Kalau besoknya nggak ada wawancara, hanya syarat administrasi aja, full nggak ada wawancara, nggak ada tes tertulis atau apapun, hanya full administrasi. Jadi enaknya beasiswanya itu. Oh gitu. Oh ya enak ya. Benar, Full iya. administrasi, nggak ada wawancara. Wah, enak Nggak banget ada nih Sobat wawancara. Untidar nih. Iya. Oke, untuk berarti ini Mas Febri di sana penyesuaiannya itu gimana Mas? Kan mesti udaranya berbeda nih, makanannya juga Betul, berbeda, betul. orang-orang sekitarnya berbeda juga kan. Seperti Betul. apa Mas? Waktu awal-awal datang itu bener-bener culture shocknya itu kerasa banget. Kayak sebulan 2 bulan tuh rasanya pengen pulang aja, gak mau lanjut. Karena udah aduh gak kuat. Iya. Terus karena awal-awal ya pasti karena bahasa kan. Pakai bahasa Inggris saja saya kesulitan gitu untuk ngobrol sehari-hari pakai bahasa Inggris saja udah aduh capek banget. Yang biasanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, saya orang Jawa gitu Iya, kan. Tiba-tiba harus pakai iya. bahasa Inggris full kemanapun, dimanapun, mengandalkan bahasa Inggris yang kadang karena yang dulu di Indonesia nggak pernah ngomong Inggris untuk sehari-hari, tiba-tiba harus ngomong Inggris sehari-hari itu kayak apa ya, minder yang kayak mau ngomong aja yang takut-takut, aduh grammarnya bener apa enggak ya, terus kayak vocabnya ini bener apa enggak ya, kayak udah takut-takut Iya. gitu. Selain itu, di sini itu bahasa Inggris hanya berlaku di kampus, hanya berlaku dengan dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang bisa bahasa Inggris, karena kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris, apalagi kalau di luar. Mereka full pakai Chinese, sementara saya Chinese-nya itu nol. Jadi kalau komunikasi dulu saya pakai Google Translate. Jadi nggak tahu apa, kok yang mau ngomong apa, senakan aja, tulis, ketik, tunjukin, terus kayak nggak tahu dia ntar apa yang disajiin. Ya udah itulah. Iya, iya. Karena culture shock yang sangat kerasa itu, mahasiswa di sini sangat-sangat ambis gitu. Ambisnya itu udah levelnya itu top level menurut saya. Karena kan kalau mahasiswa S2 dan S3 di sini tuh dapat meja, kan kita dapat meja dan dapat komputer masing-masing mahasiswa gitu. Ada kantornya Iya. gitulah untuk masing-masing profesor. Terus Oh, iya. saya, iya. Jadi awalnya nggak tahu, kayak teman-teman pada chat, Febri kenapa kok nggak kantor, kenapa nggak ke lab, terus kayak ngapain, kan kuliah saya teori, kok ke lab tuh ngapain, apa yang dikerjain gitu kan, nggak tahu. Terus Iya. akhirnya datanglah ke lab, terus lihat ternyata teman-teman, khususnya teman-teman lokal itu, mereka pagi datang udah langsung di depan komputer gitu kan, udah pada fokus tuh langsung ngerjain tesis mereka, penelitian mereka, dan sebagainya. Dan itu tuh mereka pulang sampai jam 11 malam. Paling enggak ya jam 10 malam lah, itu baru pada mulai keluar dari pagi. Jadi Dari pagi istirahat sampai itu malam. benar, benar istirahat itu cuma makan siang sama makan malam. Selebihnya ya udah di lab aja. Sementara saya yang dulu aja belajar 1 jam 2 jam udah ngantuk gitu kan, tiba-tiba harus dari pagi Iya, sampai malam, kayak ngapain, aduh ini bosen ngantuk gak tahu harus ngapain. iya. Ambis sih kayak tingkat, tapi mereka memang apa ya, kalau ingin mempelajari sesuatu itu benar-benar dipelajari sampai benar-benar gimana caranya, harus paham, harus benar-benar tahu, ya itu sih bagus. Jadi Iya. totalitas dalam belajarnya. Tapi kalau Oh, awal-awal aduh saya jadi gak kuat. ya, baik, baik. Siap. Oke, baik, Sobat Undidar. Eh, kita usai sudah perjumpaan kita hari ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Febri yang telah berkenan Sama-sama, meluangkan waktunya sharing, ngobrol-ngobrol gitu, dan semoga dengan bermanfaat senang buat hati. Sobat Undidar semua ya. Oke, bisa kembali lagi di episode podcast selanjutnya. Bye bye.